Bapak dan Ibu yang memasuki usia senja, hidup seringkali menghadapkan kita pada pertanyaan berat. Jika kebutuhan hidup semakin meningkat, kesehatan menurun, dan penghasilan sudah tak ada, maka kepada siapa kita bergantung? Sebagian orang mengatakan orang tua wajar meminta bantuan anak, karena dulu anak dibesarkan dengan pengorbanan besar. Namun banyak dari kita justru merasa sungkan, takut dianggap beban, atau tidak mau menyulitkan keluarga. Di usia ini, bukan hanya soal uang, tetapi juga harga diri, martabat, dan perasaan ingin tetap bermanfaat, meski tidak lagi bekerja seperti dulu. Sebelum kita bahas lebih dalam, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau Bandung dan Yogyakarta yang adem, barangkali Papua yang hangat dan penuh keramahan, atau tinggal di kota kecil penuh kenangan masa muda, atau justru tinggal di luar negeri bersama keluarga. Dari manapun kita berasal, perjalanan hidup kita berbeda-beda, tapi satu hal sama. Di usia ini, kita ingin hidup bermartabat, tidak menyusahkan, dan tetap dihormati. Banyak orang tua merasa meminta uang kepada anak adalah hal yang wajar, namun tidak sedikit yang merasa itu justru menggores hati. Ada yang takut dianggap menyusahkan, ada yang tak mau jadi bahan omongan keluarga, ada yang merasa lebih tenang saat bisa mandiri. Perasaan ini sangat manusiawi. Pada usia senja, kita bukan hanya butuh uang, tapi juga butuh dihargai, didukung moral, dan diakui bahwa hidup kita masih berarti. Saya teringat cerita Pak Jafar, pensiunan sopir angkutan. Setelah berhenti bekerja, hidupnya bergantung pada tabungan yang tak seberapa. Anaknya sebenarnya mampu membantu, tapi Pak Jafar selalu menolak karena tak ingin anaknya merasa terbebani. Saat sakit dan butuh uang untuk berobat, ia memilih menjual sepeda motornya. Ketika anaknya tahu, ia menangis merasa ayahnya tidak mempercayainya. Padahal bukan itu maksud Pak Jafar. Ia hanya ingin tetap terlihat kuat. Kisah seperti ini sering terjadi. Antara rasa ingin mandiri dan keinginan anak untuk berbakti, keduanya berjalan tanpa komunikasi yang jujur. Bapak dan Ibu mandiri di usia tua bukan berarti menolak bantuan anak, tapi ada perbedaan antara menerima bantuan dengan rasa syukur dan bergantung sepenuhnya, hingga kehilangan harga diri. Yang perlu dicari bukan siapa yang harus menanggung, tetapi bagaimana hidup bisa tetap layak tanpa menambah luka batin, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Karena terkadang, bukan uangnya yang berat, tapi bagaimana kita memaknainya. Di segmen berikut kita akan mulai membahas secara perlahan. Kapan meminta bantuan anak itu wajar, kapan perlu menghindari ketergantungan, dan alternatif apa yang bisa ditempuh agar hidup tetap bermartabat. Bapak dan Ibu yang baik hatinya, sebelum kita mencari jawaban harus meminta kepada siapa, kita perlu memahami dulu satu hal mendasar. Anak bukan satu-satunya sumber rezeki orang tua di hari tua, tapi mereka tetap menjadi bagian utama dalam ikatan keluarga. Memberi ruang bagi mereka berbakti adalah kebaikan, tetapi bergantung penuh bisa melahirkan luka di dua sisi. Orang tua merasa takut merepotkan, sementara anak merasa terbebani secara emosional. Maka yang kita cari adalah keseimbangan, bukan ketergantungan buta. Ada banyak orang tua yang menahan diri meski punya kebutuhan mendesak. Mereka memilih menutupi rasa sakit, menunda pengobatan, atau mengurangi kebutuhan harian, hanya agar tidak dianggap menyusahkan. Namun di sisi lain ada anak yang justru merasa sedih karena orang tuanya diam, padahal mereka ingin membantu. Artinya, persoalan ini bukan hanya soal uang, tapi komunikasi hati ke hati yang sering tak terucap. Di usia senja, menjaga hubungan emosional dengan anak jauh lebih penting daripada sekadar meminta atau menahan diri. Bapak dan Ibu, tidak semua keluarga punya situasi yang sama. Ada anak yang hidup pas-pasan, ada yang hidup berkecukupan, ada yang tinggal dekat, ada yang jauh, ada yang berbakti luar biasa, ada pula yang bahkan lupa menanyakan kabar. Karena itulah, keputusan meminta bantuan tidak bisa disamaratakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga martabat diri, tanpa memutuskan kesempatan anak berbuat baik. Kita bisa meminta bantuan dengan cara yang tidak menuntut, seperti mengatakan kebutuhan dengan jujur tanpa memaksa. Mari kita ambil contoh ringan. Bu Lastri tinggal bersama putrinya. Ia jarang meminta uang, tetapi ketika butuh obat, ia berkata pelan, "Nak, Ibu butuh beli obat bulan ini."
Kalau bisa dibantu, alhamdulillah. Kalau belum mampu, ibu cari cara lain ya. Cara ini menjaga harga diri sekaligus memberi ruang anak untuk berbakti tanpa tekanan. Bukan memerintah, bukan mengeluh, tapi mengajak bekerja sama. Di sisi lain ada pula yang langsung berkata, "Kamu kan sudah kerja, masa bantu orang tua saja susah?" Kalimat seperti ini bisa memicu luka di hati anak, meski orang tua merasa wajar meminta. Maka masalahnya bukan pada meminta, tetapi pada cara kita menyampaikan. Mengambil peran sebagai penerima yang bersyukur, bukan penuntut hak, membuat hubungan tetap hangat dan bermartabat. Sebelum kita lanjut membahas alternatif selain bergantung pada anak, Bapak dan Ibu boleh berbagi pengalaman di kolom komentar. Apa yang membuat Anda ragu meminta bantuan kepada anak? Cerita Anda mungkin bisa membantu lansia lain merasakan hal yang sama, dan tidak merasa sendiri. Bapak dan Ibu, banyak dari kita merasa serba salah ketika menyangkut urusan biaya hidup di usia tua. Di satu sisi, kita tak ingin bergantung penuh pada anak, tapi di sisi lain kita juga ingin mereka tetap menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga. Kenyataannya, hubungan orang tua dan anak di usia senja bukan lagi soal siapa memberi dan siapa menerima, tetapi bagaimana menjaga cinta tetap tumbuh tanpa menyakiti harga diri keduanya. Di masa ini, bantuan anak bukan kewajiban yang harus dituntut, melainkan ladang pahala yang dilakukan dengan kesadaran dan kasih. Ada orang tua yang akhirnya terlalu keras menolak bantuan. Misalnya, saat anak ingin memberi uang belanja, orang tua berkata, "Sudahlah, ibu tidak butuh apa-apa. Simpan saja untuk keluarga kamu." Sekilas terlihat mandiri, tetapi jika selalu seperti itu, anak bisa merasa tidak dibutuhkan. Padahal kadang anak ingin merasa berperan, ingin berbakti, ingin membalas cinta yang dulu mereka terima. Menolak terlalu keras justru bisa membuat hubungan terasa jauh, seolah cinta mereka tidak diterima. Maka yang kita butuhkan bukan menolak sepenuhnya, tapi menerima dengan sikap terhormat, bukan sebagai beban. Di sisi lain ada orang tua yang terlalu bergantung, bukan hanya dalam hal biaya tetapi juga secara emosional. Setiap bulan menunggu pemberian anak seolah itu kewajiban mutlak. Jika anak terlambat memberi, muncul rasa kecewa dan marah. Bahkan ada yang mengatakan, "Untuk apa punya anak kalau tidak membantu orang tua?" Kalimat seperti ini bisa melukai anak dan membuat hubungan jadi penuh tekanan. Padahal, usia senja seharusnya menjadi masa saling menguatkan, bukan saling menuntut. Memberi ruang agar anak membantu dari ketulusan, bukan paksaan, adalah kunci kedamaian keluarga. Ada kisah Pak Taufik dan dua anaknya. Anak pertama tinggal di luar kota dengan penghasilan kecil, anak kedua bekerja di kota besar dengan penghasilan lebih baik. Pak Taufik memilih jujur soal kebutuhannya namun tidak membagi beban secara sama rata. Ia berkata, "Nak, kalau kamu bisa bantu kebutuhan listrik saja sudah cukup. Adikmu bantu yang lain kalau dia mampu." Hasilnya, kedua anak merasa dihargai sesuai kondisi masing-masing. Tak ada iri, tak ada tekanan, dan Pak Taufik tetap merasa mandiri meski dibantu. Bapak dan Ibu meminta bantuan kepada anak boleh, bahkan bisa menjadi wujud kasih sayang dua arah, selama dilakukan dengan adab, kejujuran, dan tanpa tuntutan. Yang harus dipastikan adalah bahwa martabat tetap terjaga dan hubungan tidak bergantung sepenuhnya pada materi. Karena di usia ini, kebutuhan terbesar kita bukan hanya uang, tapi kedekatan yang tulus dan diterima apa adanya. Sekarang setelah memahami posisi anak sebagai salah satu sumber bantuan, di segmen berikut kita akan membahas bagaimana hidup tetap layak meski anak tidak bisa membantu, dan apa saja sumber dukungan lain yang bisa menjadi sandaran. Bapak dan Ibu yang berhati lembut, meski anak sering menjadi sandaran pertama, kita juga perlu memahami kenyataan bahwa tidak semua anak berada dalam kondisi baik secara ekonomi. Ada yang baru membangun keluarga, ada yang masih berjuang membayar cicilan, ada yang hidup pas-pasan meski terlihat baik dari luar. Di kondisi seperti ini, bergantung penuh pada anak bisa membuat hubungan menjadi canggung. Kita merasa segan, mereka merasa serba salah. Maka penting bagi orang tua memiliki sumber dukungan lain selain anak, bukan karena tidak percaya, tetapi agar keluarga tidak terbebani satu arah. Salah satu sumber dukungan yang sering terlupakan adalah hasil kerja keras kita sendiri di masa lalu. Mungkin berupa tabungan kecil, tanah yang bisa disewakan, usaha rumahan ringan,
atau barang berharga yang bisa dimaksimalkan. Banyak lansia merasa malu menjual aset pribadi karena takut dianggap tidak mampu menjaga hidupnya. Padahal menggunakan hasil jerih payah sendiri justru bentuk kemandirian yang terhormat. Tidak ada salahnya menjual barang yang tidak lagi digunakan atau membuka peluang usaha kecil seperti menjual tanaman, kue, atau kerajinan. Ada contoh dari Mbah Leman. Walaupun tinggal bersama anaknya, ia tetap berjualan keripik singkong dari rumah. Ia tidak mengejar keuntungan besar, tetapi lewat usaha kecil itu ia bisa membeli kebutuhan pribadi tanpa harus meminta. Anaknya bahkan bangga karena sang ayah tetap produktif. Dari sini kita belajar bahwa di usia senja, produktivitas tidak harus berat. Yang penting adalah merasa masih berguna dan tidak sepenuhnya mengandalkan orang lain. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan dukungan sosial dari komunitas, masjid, kelompok pengajian, atau organisasi lansia. Banyak tempat memiliki program bantuan kesehatan, sembako, hingga konsultasi keuangan, hanya saja tidak semua orang tua mengetahuinya. Mengambil bantuan sosial bukan berarti miskin atau tak mampu, tetapi bentuk hak sebagai warga yang pernah berkontribusi pada masyarakat. Kita hanya jarang mengakuinya karena khawatir dianggap meminta-minta. Padahal tidak demikian. Bapak dan Ibu, setiap orang memiliki kondisi berbeda. Tidak perlu membandingkan diri dengan keluarga lain. Yang penting adalah menemukan cara hidup yang membuat kita tetap bermartabat, sehat, dan tidak terbebani secara mental. Menerima bantuan dari anak boleh, dari tetangga boleh, dari komunitas sosial pun boleh. Asal tidak bukan dalam posisi memaksakan atau merendahkan diri sendiri. Sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu boleh berbagi di komentar. Di usia ini, apa usaha kecil atau kegiatan yang masih bisa membuat Anda mandiri? Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi sahabat lansia lainnya. Bapak dan Ibu yang penuh pengalaman, kemandirian di usia tua tidak selalu berarti harus bekerja keras atau memiliki penghasilan besar. Kemandirian juga bisa berarti mampu mengelola kebutuhan secara bijak, memprioritaskan yang penting, dan tidak lagi terikat pada gaya hidup konsumtif. Banyak orang tua sebenarnya tidak kekurangan uang, tetapi kebiasaan menahan diri, tidak mencatat pengeluaran, atau memberi terlalu banyak kepada orang lain membuat tabungan cepat habis. Mengelola keuangan bukan hanya soal mencari uang, tapi juga menjaga agar pengeluaran tetap sesuai kemampuan. Ada orang tua yang rela menghabiskan uang pensiun untuk membantu saudara, cucu, atau kerabat, padahal dirinya sendiri masih membutuhkan biaya kesehatan untuk jangka panjang. Sikap baik ini terpuji, namun jika berlebihan justru melukai diri sendiri. Di usia senja, prioritas utama adalah kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan ketenangan hidup. Memberi tetap boleh, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri kesulitan dan akhirnya harus bergantung pada anak karena habis membantu orang lain lebih dulu. Bapak dan Ibu mungkin mengenal kisah seperti Pak Samsul. Ia pensiun dengan uang cukup, namun karena sering menanggung biaya keluarga besar, tabungannya habis dalam 4 tahun. Ketika sakit, ia baru sadar tak lagi memiliki cadangan. Anak-anaknya membantu, tetapi Pak Samsul merasa malu karena bukan situasi darurat, melainkan hasil pengelolaan yang kurang bijak. Sejak itu ia mulai membatasi bantuan, menulis pengeluaran, dan menyimpan dana khusus kesehatan. Ia tidak menjadi pelit, hanya belajar mencintai diri sendiri. Selain mengelola pengeluaran, memilih tempat tinggal yang tepat juga dapat mengurangi kebutuhan finansial. Tinggal di rumah besar mungkin membanggakan, tetapi biaya listrik, perbaikan, dan perawatan bisa menguras tabungan. Banyak lansia memilih tinggal di rumah lebih kecil, dekat masjid atau pasar, agar hidup lebih efisien. Keputusan seperti ini bukan berarti mundur, tetapi bentuk kebijaksanaan agar sisa hidup tidak menjadi beban ekonomi. Yang juga sering dilupakan adalah memanfaatkan fasilitas negara seperti BPJS, bantuan lansia, layanan kesehatan gratis di puskesmas, dan program sosial dari desa atau masjid. Banyak yang enggan memanfaatkan karena merasa malu seolah minta bantuan. Padahal fasilitas itu memang disediakan untuk masyarakat termasuk kita yang sudah berkontribusi sejak muda. Menggunakan fasilitas publik bukan tanda kelemahan, tetapi cara menjaga diri agar tidak bergantung pada satu pihak saja. Di segmen berikut kita akan bahas sumber dukungan lain yang sering tidak disadari. Bukan berupa uang, tapi dukungan emosional dan spiritual yang bisa membuat hidup terasa lebih ringan meski kondisi finansial terbatas. Bapak dan Ibu yang bijaksana, tidak semua kebutuhan di usia senja harus dipenuhi melalui uang.
Ada dukungan lain yang sering jauh lebih bermakna, yaitu dukungan emosional, perhatian, dan kebersamaan. Banyak lansia merasa kesepian bukan karena kekurangan biaya, tetapi karena merasa tidak dihargai atau tidak lagi dianggap penting. Maka ketika kita berbicara tentang bergantung pada siapa, jawabannya tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga siapa yang mampu menemani kita dengan tulus di masa tua. Seringkali kita merasa bahwa menolak uang sudah cukup membuat kita mandiri. Namun tanpa disadari, kita masih membutuhkan tempat bercerita, bahu untuk bersandar, dan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dalam hal ini, anak bisa tetap menjadi tempat utama. Bukan dalam hal uang tapi dalam hal kasih sayang. Kita bisa berkata, "Nak, ibu tidak butuh uangmu, ibu hanya ingin ditemani." Kalimat seperti ini menjaga harga diri sekaligus membuka ruang kedekatan emosional yang menyehatkan jiwa. Namun jika anak jauh, sibuk, atau memiliki kehidupan sendiri, kita tetap bisa membangun lingkaran dukungan dari teman sebaya, tetangga, pengajian, komunitas lansia, atau saudara jauh yang tulus. Ada nenek bernama Mak Rohmah yang tinggal sendiri, anak-anaknya merantau. Ia tidak meminta uang tetapi ia rutin mengikuti kegiatan masjid dan kelompok lansia. Di sana ia menemukan teman yang membuatnya tertawa, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Tanpa uang pun hidupnya terasa penuh dan bermakna. Bapak dan Ibu, dukungan emosional juga dapat menjaga kesehatan fisik. Rasa dihargai membuat tidur lebih nyenyak, kecemasan berkurang, dan semangat hidup meningkat. Sebaliknya, rasa sendiri dan merasa tidak berguna justru melemahkan tubuh. Maka bukan hanya soal siapa yang memberi uang, tapi siapa yang memberi hati. Kehidupan senja yang tenang tidak selalu datang dari keberlimpahan materi, tetapi dari kebersamaan yang tulus. Di titik ini penting untuk jujur pada diri sendiri. Apakah kebutuhan kita sebenarnya uang atau sekadar ingin ditemani? Banyak konflik keluarga terjadi karena pesan yang salah. Orang tua butuh perhatian, tapi yang terdengar seperti tuntutan materi. Anak ingin membantu emosional, tapi dianggap kurang saat tidak memberi uang. Kejelasan membantu semua pihak saling memahami tanpa luka. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, coba jawab di komentar. Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Uang, teman bicara, atau sekadar ditemani? Jawaban Anda mungkin bisa menjadi pelajaran bagi yang lain untuk lebih memahami orang tua mereka. Bapak dan Ibu yang sudah melalui pahit manis kehidupan, ada satu hal yang sering kita lupakan ketika membahas kebutuhan di usia tua. Yang paling mahal bukan uang, tapi rasa aman dan dihargai. Banyak dari kita rela hidup sederhana, asal hidup tidak dipandang rendah atau dianggap beban. Di usia senja, harga diri sering lebih sensitif dibanding masa muda karena tubuh melemah dan kemampuan mencari nafkah berkurang. Saat itu, cara orang memperlakukan kita jauh lebih terasa. Ada orang tua yang berkata, "Saya tidak butuh uang anak, saya hanya ingin dihormati." Kalimat ini menggambarkan kenyataan bahwa kebutuhan batin sering lebih besar dari kebutuhan materi. Namun kadang kesalahpahaman muncul karena cara penyampaian kita kurang tepat. Misalnya saat kita berkata dengan nada tegas, anak bisa merasa kita menolak mereka. Padahal maksud kita bukan menolak tapi ingin menjaga martabat. Maka kuncinya adalah menyampaikan kebutuhan dengan lembut. Kita bisa berkata, "Kalau kamu mau bantu, bantu saja sesuai kemampuan. Ibu tidak ingin menyulitkanmu, tapi ibu senang kalau kamu peduli." Untuk sebagian orang tua, menjaga martabat berarti tetap melakukan tugas kecil sendiri, seperti memasak ringan, mengurus tanaman, atau merapikan rumah. Aktivitas seperti itu membuat kita merasa masih berguna. Tapi ketika fisik mulai lemah, jangan memaksakan diri demi gengsi. Meminta bantuan pada anak untuk hal fisik bukan berarti kita bergantung, tapi menerima kenyataan bahwa tubuh butuh bantuan. Yang penting, hati tetap merasa kuat meski tubuh tidak lagi sempurna. Ada cerita tentang Bu Wati, seorang lansia yang awalnya menolak dibelikan tongkat karena merasa itu tanda kelemahan. Namun setelah akhirnya menerima dan menggunakannya, ia bisa berjalan lebih jauh, ikut pengajian, dan kembali bersosialisasi. Ia berkata, "Ternyata bantuan bukan membuat saya lemah, tapi justru membuat saya bisa hidup lebih mandiri." Kadang kemandirian bukan berarti melakukan semuanya sendiri, tetapi menerima alat atau bantuan yang membuat kita tetap berdaya.
Bapak dan Ibu, kita perlu membedakan mana bantuan yang membuat kita tumbuh dan mana bantuan yang membuat kita bergantung. Bantuan yang baik adalah yang memberi kemampuan, bukan mengambil kemampuan. Anak membelikan obat, membantu transportasi, atau menyediakan alat kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup. Namun bergantung sepenuhnya pada uang anak untuk kebutuhan dasar tanpa usaha mengatur keuangan, justru bisa membuat kita rapuh secara mental dan ekonomi. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bentuk dukungan terakhir yang seringkali paling kuat tetapi jarang dibicarakan. Bersandar kepada Allah, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai sumber ketenangan yang tidak tergantung manusia. Bapak dan Ibu yang hatinya lembut, setelah membahas sumber dukungan dari diri sendiri, anak dan lingkungan sosial, kini kita kembali pada sandaran yang paling hakiki, Allah sebagai tempat bergantung utama di usia senja. Bukan berarti kita menolak bantuan manusia, tetapi kita sadar bahwa manusia adalah perantara, bukan tujuan. Ketika harapan kita ditempatkan pada manusia, kecewa lebih mudah datang. Tetapi ketika kita bergantung pada Allah, apapun yang datang terasa lebih ringan. Di usia muda, kita mungkin lebih sibuk bekerja, berusaha mengejar penghasilan, sampai lupa bahwa rezeki tidak selalu datang dari logika. Di usia tua, justru banyak orang merasa semakin dekat dengan Allah karena melihat bahwa kekuatan fisik sudah berkurang, dan banyak hal tidak lagi bisa diatur sendiri. Saat tubuh lemah, hati justru lebih peka. Saat tidak banyak yang bisa dilakukan, doa menjadi jalan paling kuat. Dalam kondisi seperti ini, pergantungan kepada Allah bukan pilihan terakhir, tapi sumber kekuatan utama. Ada kisah sederhana dari Mbah Yanto. Ia hidup seorang diri di rumah kecil, anak-anaknya tinggal jauh. Ia jarang meminta bantuan karena tidak ingin merepotkan, namun setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, cukupkan hidupku tanpa memberatkan siapapun." Anehnya selalu saja ada tetangga yang datang membawa sayur, ada relawan puskesmas yang datang cek kesehatan, atau cucunya yang tiba-tiba mentransfer uang meski jarang berkomunikasi. Tanpa meminta pada manusia, Allah membuka jalan melalui berbagai tangan yang tulus. Bapak dan Ibu, bergantung pada Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru kita tetap berikhtiar, mengelola keuangan, menjaga kesehatan, membangun hubungan dengan anak, namun hati tetap yakin bahwa yang menggerakkan semua itu adalah Allah. Dengan mindset seperti ini, kita tidak mudah sakit hati jika bantuan tidak datang sesuai harapan. Kita tetap lapang karena tahu manusia juga punya keterbatasan. Di usia senja, salah satu doa yang baik untuk diamalkan adalah, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu, kuatkan aku dalam kesabaran, lembutkan hatiku dalam menerima, dan jauhkan aku dari rasa bergantung pada manusia." Doa ini bukan untuk menjauh dari anak, tetapi agar kita menerima dengan hati yang utuh, bukan dengan rasa menuntut. Sebelum lanjut, Bapak dan Ibu boleh isi komentar. Apa doa yang paling sering Anda panjatkan di usia ini? Siapa tahu doa Bapak Ibu bisa menguatkan hati orang lain yang mendengarnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh perjalanan panjang kehidupan, setelah kita belajar tentang sandaran spiritual, kini kita perlu memahami bahwa hidup di usia senja adalah perpaduan antara ikhtiar dunia dan kepasrahan kepada Allah. Kita tetap berusaha mandiri, tetapi tidak menolak pertolongan. Kita tetap bersandar pada anak, tetapi tidak menjadikan mereka satu-satunya sumber. Dan kita tetap berserah kepada Allah, tetapi juga memanfaatkan segala fasilitas yang tersedia di sekitar kita. Keseimbangan inilah yang membuat hidup terasa ringan, tanpa merasa menuntut atau menanggung sendiri. Namun ada satu kesalahan umum yang sering terjadi pada orang tua. Merasa hanya punya dua pilihan, bergantung sepenuhnya pada anak atau hidup memikul semuanya sendiri. Padahal solusi hidup tidak harus ekstrem. Kita bisa menerima bantuan anak untuk hal besar seperti pengobatan, sambil mandiri dalam kebutuhan kecil seperti pulsa, transportasi ringan, atau belanja harian. Atau sebaliknya, kita bisa mandiri dalam kebutuhan utama, dan menerima bantuan anak dalam bentuk perhatian dan waktu. Kombinasi-kombinasi ini membuat hidup lebih fleksibel dan sehat secara mental. Ada kisah tentang Bu Rahayu yang tinggal bersama anaknya di kota besar. Ia tidak meminta uang untuk kebutuhan pribadi, tetapi anaknya rutin mengantar ke dokter dan menemani kegiatan. Sementara kebutuhan belanja ia penuhi dari hasil menjahit baju sederhana.
Ia berkata, "Anakku menopang langkahku, bukan seluruh hidupku." Kalimat ini menggambarkan harmoni, tidak menolak cinta anak, tapi tetap menjaga ruang kemandirian. Hal penting lainnya adalah komunikasi jujur. Banyak orang tua memendam kebutuhan karena gengsi, sementara anak mengira semuanya baik-baik saja. Akhirnya ketika masalah muncul, keduanya saling salah paham. Di usia ini, tidak perlu lagi menyembunyikan kelemahan. Justru dengan bercerita, keluarga bisa menjalankan perannya dengan tepat. Kita bisa berkata, "Ibu tidak ingin bergantung, tapi ibu butuh ditemani kontrol kesehatan." Dengan begitu, kebutuhan kita jelas dan hubungan lebih hangat. Bapak dan ibu hidup di usia tua bukan tentang membuktikan bahwa kita masih kuat, tetapi tentang menjalani sisa usia dengan tenang dan terhormat. Jika anak membantu, itu rezeki. Jika ada komunitas yang membantu, itu juga rezeki. Jika Allah mencukupkan tanpa harus meminta kepada manusia, itu anugerah luar biasa. Tidak ada yang salah dari semua itu, selama kita menerima dengan syukur dan tetap menjaga harga diri. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan merumuskan prinsip hidup di usia senja. Bagaimana meminta bantuan dengan elegan, menjaga martabat, tetap dekat dengan anak, namun tidak kehilangan arah spiritual dan kemandirian. Bapak dan Ibu yang penuh hikmah, setelah seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Hidup di usia senja bukan tentang tidak meminta sama sekali, dan bukan juga tentang menyerahkan seluruh beban kepada anak. Hidup di usia tua adalah tentang menjaga keseimbangan antara martabat, kemandirian, dan hubungan keluarga yang penuh cinta. Kita berhak dibantu, tapi kita juga pantas menjaga diri agar tidak merasa bergantung sepenuhnya. Setiap orang tua punya perjalanan berbeda, tapi semua menginginkan hal yang sama. Hidup tenang dan tetap dihargai. Kita sudah membahas bahwa anak boleh menjadi tempat bergantung, selama tidak menuntut dan tetap menjaga adab. Bantuan keluarga, lingkungan, komunitas, bahkan fasilitas negara bisa menjadi penopang. Dan di atas semuanya, Allah adalah tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Dengan cara ini, kita tidak lagi hidup dalam rasa takut merepotkan, tetapi juga tidak kehilangan kesempatan bagi anak untuk berbakti. Kita berjalan bersama, bukan saling menarik beban yang berat. Yang paling penting, Bapak dan Ibu harus ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, sama seperti menolak bantuan bukan tanda kemandirian sejati. Yang menentukan adalah niat di hati. Apakah bantuan itu membuat kita lebih berdaya, atau justru membuat kita berhenti berusaha? Apakah hubungan itu menguatkan cinta, atau justru menumbuhkan beban dan rasa bersalah? Jawaban inilah yang menuntun kita menentukan langkah dengan bijak. Jika hari ini Bapak dan Ibu masih bimbang, mungkin jalan terbaik adalah mengutamakan komunikasi. Sampaikan kebutuhan dengan lembut, bukan menuntut. Sampaikan kemandirian dengan cinta, bukan dengan menjauh. Di usia ini, membuka hati jauh lebih penting daripada menutup diri demi gengsi. Karena hubungan yang hangat lebih mahal daripada uang berapapun. Sebelum video ini usai, silakan tinggalkan komentar. Menurut Anda, apa sumber kekuatan terbesar di usia senja? Jawaban Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi lansia lain yang menonton video ini. Terima kasih sudah bersama Kesehatan Lansia TV sampai akhir. Jika pembahasan ini bermanfaat, silakan dukung dengan cara tinggalkan komentar, bagikan kepada sahabat sebaya, dan ikuti video-video selanjutnya. Bukan untuk kepentingan angka, tapi agar lebih banyak orang tua merasa ditemani dan dihargai. Semoga Allah menjaga kesehatan hati dan langkah Bapak Ibu hingga akhir usia.